Halo guys, kembali lagi di channel Mas Sunui. Nah, baik teman-teman, ini Mas Sunui kali ini akan memberikan tips maupun caranya tentang burung rio-rio. Nah, di Mas Sunui sini akan memberikan tips maupun caranya untuk menjinakkan burung rio-rio yang baru beli dari ombyokan maupun rio-rio tangkapan hutan ya teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya, yang kemarin baru saya beli rio-rio ini masih ombyokan dan masih takut orang dan masih tergolong giras maupun gelabakan. Nah, bisa dilihat aja dari tingkahnya teman-teman ya. Nah, kali ini Mas Sunui akan memberikan tips maupun cara biar burung ini mau jinak ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika teman-teman baru beli burung rio seperti ini ya, sehari 2 hari burung didiamkan dahulu ya teman-teman ya, jangan diotak-atik. Setelah dikasih makan langsung digantung lagi, setelah makan gantung lagi. Nah, itu kenapa? Biar posisinya dia nyaman dahulu dengan suasana di tempat teman-teman semua maupun di rumah teman-teman ya, ketika baru dibeli. Nah, seperti ini saya contohnya, ini baru sehari atau sampai 2 hari ya, kurang lebih ya 3 hari saya diamkan dulu. Hanya saya ambil makan, saya sediakan makan ekstra puding dan buah-buahan kesukaannya dia ya teman-teman ya, yaitu adalah pisang. Jadi burung ini jangan didekatkan dengan orang dulu, maupun taruh di tempat yang nyaman, maupun digantung di dekat dengan burung-burung yang lain ya teman-teman ya. Jadi biar dia merasa dirinya nyaman dulu, maupun biar tidak terasa terancam dengan keberadaan di suasana baru. Karena ketika burung di suasana baru, otomatis dia akan sangat stres teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia dari alam dibawa oleh penangkap dan dibawa ke pihak pedagang ya teman-teman ya, maupun di kios-kios. Nah, setelah di kios dia beradaptasi lagi. Namun kan ketika diombyokan dia banyak temannya teman-teman ya, namun tidak terlalu kelihatan stres. Namun ketika teman-teman beli dan teman-teman bawa ke rumah seperti ini, pagi teman-teman belinya cuma satu, otomatis dia keadaan sangat stres maupun kebingungan. Jadi ya saya sarankan seperti tadi teman-teman ya, taruh diberikan makan full ekstra puding, buah, minum tercukupi, dan taruh di tempat nyaman dulu, seperti digantungkan dekat-dekat burung-burung yang lainnya. Nah, setelah 3 hari dia merasa nyaman, tenang, nah barulah boleh teman-teman langsung melakukan proses penjinakannya. Nah, jadi kali ini Mas Sunui akan memberikan tipsnya dengan cara sangat simple dan sangat mudah itu teman-teman ya, untuk menjinakkan burung rio-rio ini. Nah, setelah hari ketiga, hari keempat ya, jadi ketika hari dingin, tempatnya bisa teman-teman pagi hari teman embunkan aja. Ketika teman-teman memiliki burung yang lain, diembun pagi ketika setelah azan subuh, bisa teman-teman keluarkan, taruh di luar rumah ataupun di bawah pohon ya, ketika teman-teman dekat rumah itu pohon, kalau enggak ya di teras, digantungkan, diangin-anginkan maupun diembunkan. Nah, itu mulai dari pagi hari bisa teman-teman embunkan terlebih dahulu, dan setelah itu teman berikan ekstra puding, yaitu berupa jangkrik 1 hingga sampai 2 ekor. Nah, ketika burung sudah mulai enak, baru terlihat matahari pagi ya teman-teman ya. Matahari pagi bisa teman-teman kenakan sinar matahari pagi, karena sinar matahari pagi itu sangat bagus sekali dengan burung rio-rio ini teman-teman ya. Nah, setelah teman terkena matahari kan setengah 6 ya teman-teman ya, matahari itu keluar setengah 6. Nah, sampai jam 7 maupun setengah 8 ya teman-teman ya, teman-teman jemur terlebih dahulu.
setelah menghangatkan matahari baru memulai muncul. Nah setelah itu teman-teman mandikan. Nah dimandikannya itu dengan cara disemprot teman-teman sampai full basah kuyup, teman-teman semprot. Jadi biar burung ini terasa segar ketika kena embun, terus kena matahari pagi, terus setelah itu mandi, dia akan terasa sangat segar di badannya, full sampai kuyup ya teman-teman ya, dengan menggunakan semprotan. Nah setelah itu, setelah teman-teman mandikan dengan menggunakan semprotan, setelah itu bisa teman-teman jemur kembali. Teman-teman jemur kembali, dan setelah itu bisa teman-teman penjemuran hingga 1 atau sampai setengah jam ya teman-teman ya. Ketika burung sudah terlihat bulunya sangat kering, dilihat benar-benar sampai kering. Nah setelah itu teman-teman sediakan makanan kembali teman-teman ya, ekstra puding maupun dicampur dengan pur ya. Jadi di bawahnya tidak ada pur, dan setelah itu ekstra puding, dan jangan lupa juga diberikan buah-buahan ya. Dan setelah itu jangan lupa diberikan air minum segar. Kalau bisa air minumnya ditetesin dengan vitamin-vitamin untuk menyehatkan burung ini teman-teman ya. Nah setelah itu teman-teman bisa diangin-anginkan sambil setelah diberi makan. Dan setelah itu teman-teman ya, burung ketika siang hari, nah setelah teman-teman mandikan, jemur, berikan puding, letakkan saja teman-teman di bawah yang sering teman-teman lewati maupun lalui ya. Sekiranya taruhlah di teras ya kan. Setelah itu kan sering ada kita sebagai owner pasti sering lewat lah ya, namanya di dalam rumah, sering lalu lalang orang. Nah jadi dibiasakan seperti itu, jangan terlalu menjauh dari kita. Jadi biar dia juga mengenal dengan kita sebagai owner, biar dia bisa mencium bau kita dan mencium sebagai orang-orang yang lain, manusia yang lain ya teman-teman ya. Jadi didekatkan dengan orang yang taruhlah di tempat yang sering dilalui lalu lalang orang-orang teman-teman ya. Jadi secara tidak langsung nanti lama kelamaan keterbiasaan burung ini sendirinya akan jinak teman-teman. Jadi lakukan itu setiap hari sampai benar-benar burung mau tenang dan jinak teman-teman. Jadi udah nggak takut sama kita, nggak terlalu gelabak banget. Nah setelah itu ulangi kembali dari pagi hari sampai malam hari. Bisa teman-teman taruh di lalu lalang orang yang sering dilewati oleh orang-orang ya teman-teman ya. Jadi biar burung ini ada keterbiasaan, ada interaksi dengan kita sebagai owner maupun orang-orang yang lain ya teman-teman ya. Jadi biar dia dikatakan sebutannya biar burung ini tidak takut dengan orang. Jadi proses penjinakan di awal itu seperti itu. Jadi langkah di awal ketika teman-teman baru punya burung rio-rio dari hutan ini maupun ombyokan ini, bisa dilakukan seperti itu teman-teman ya. Nah untuk selanjutnya, penjinakan yang selanjutnya, nah setelah itu kan teman setelah pagi hari nih otomatis dia setelah dimandikan, dijemur kenceng, burung akan lapar. Nah bisa teman-teman mainkan dulu teman-teman ketika memberikan jangkrik. Jadi langsung teman-teman berikan langsung dari tangan. Jadi secara tidak langsung burung rio-rio ini akan ada interaksi dengan kita teman-teman ya. Secara tidak langsung burung kalau sudah mau makan di tangan, otomatis burung itu akan cepat jinak teman-teman. Nah ini akan saya beri contoh. Ini tadi pagi udah saya kasih. Saya coba ini siang hari menggunakan jangkrik. Nah ini saya coba ya teman-teman ya. Ini saya akan mencoba memberikan jangkrik kepada burung rio-rio ini. Ini yang kedua kalinya. Tadi pagi sudah saya berikan. Nah namun ini kan dia lapar. Tadi tidak saya berikan. Tadi pagi saya berikan ekstra puding 2. Jadi untuk teman-teman semua, ketika burung sudah nyaman seperti itu, lakukan ini hal yang terakhir ini biar burung bisa jinak dengan kita.
Nah, karena burung ini dominan, kalau saya bilang pribadi, burung ini doyan makan. Dibilang kata rakus lah. Satu hari aja bisa satu pisang. Ya kan, jangkrik saya kasih 20 pun mungkin habis. Tapi gimana caranya kita sebagai owner bisa menjinakkan burung ini terlebih dahulu, biar burung ini mau tenang dengan kita maupun tidak takut orang. Nah, kita coba lagi ya nih. Ini secara otomatis dia akan melihat jangkrik yang kita pegang ini, yang saya pegang ini teman-teman ya. Dia akan melihat, coba kan kita taruh sebelah sini, apakah dia mau atau tidak. Nah, kita lihat teman-teman ya. Jadi lakukan seperti ini, lakukan secara berkala ya teman-teman ya. Nah, otomatis nanti burung ini akan melihat atau menyamperi. Nah, lihat. Secara insting, secara naluri keburungan ya teman-teman ya. Dia akan menyamperi makanan ini. Namun kita harus sabar. Karena suatu proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Ketika kita sabar, ketika kita mau berjuang maupun terus berusaha, otomatis insya Allah nanti burung rio-rio ini bisa cepat jinak maupun tidak takut orang. Nah, ini baru 3 hari, hari ketiga keempat lah ini teman-teman ya. Udah mau seminggu, alhamdulillah udah gerapakannya agak kurang. Yaitu teman-teman, tadi saya menggunakan metode yang tadi saya bilang di awal. Lakukan itu setiap hari, dan inilah proses yang terakhir. Nah, ini agak sedikit malu-malu teman-teman, agak takut dia, belum mau memakan jangkrik yang ada di tangan. Coba terus mencoba biar berusaha biar burung ini mau makan. Nah, coba. Nah, oke, dia sudah mulai mendekati, melihat jangkrik yang sudah saya berikan ini. Alhamdulillahnya itu teman-teman ya. Jadi lakukan itu secara berkala. Jadi proses yang awal itu dan ini yang paling terakhir itu ya seperti itu teman-teman ya. Kita memberikan jangkrik ini di tangan. Jadi secara otomatis burung ini nantinya terbiasa dengan kita berikan makan di tangan. Secara naluri dia akan merasa nyaman dengan kita dan tidak ada ketakutan lagi antara dia dengan kita. Oke teman-teman, mungkin itu saja tips dari saya cara menjinakkan burung rio-rio teman-teman ya. Mungkin teman-teman semua bisa sukses nanti ketika membeli burung rio-rio yang baru dan bisa cepat jinak dan bisa cepat gacor. Mungkin itu saja teman-teman ya, tidak merasa menggurui, kita hanya berbagi ilmu dan dasar pengalaman saya, makanya saya tuangkan di video ini untuk teman-teman semua biar teman-teman semua bisa sukses selalu dan semoga burung rio-rio teman semua bisa cepat jinak dan bisa cepat gacor dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya teman-teman, terima kasih. Salam kicau mania, salam rio-rio.